Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membawakan materi tentang manajemen sekolah inklusi. Kelompok kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama, Uswatun Hasanah. Yang kedua, saya sendiri Waudi Segita Putri Pertiwi. Yang ketiga, Okta Adelia Dewi. Yang keempat, Umi Nur Handayani. Dan yang terakhir, Syafira Arya Yudanti. Saya akan membawakan materi pertama, yaitu manajemen kesiswaan. Manajemen kesiswaan ini adalah suatu layanan yang memusatkan perhatian pada pengaturan, pengawasan, dan layanan siswa baik di kelas maupun di luar kelas, seperti pendaftaran, pengenalan, layanan individual, pengembangan keseluruhan kemampuan, minat, kebutuhan sampai ia matang di sekolah. Yang selanjutnya, tujuan dan fungsi manajemen kesiswaan. Tujuan umum dari manajemen kesiswaan ini yaitu untuk mengatur berbagai kegiatan dalam bidang kesiswaan agar dalam kegiatan pembelajaran di sekolah dapat berjalan dengan tertib, teratur, dan lancar, serta dapat mencapai tujuan pendidikan di sekolah tersebut. Yang selanjutnya, fungsi khusus dari manajemen kesiswaan ini terdiri dari 4 poin. Yang pertama, fungsi yang berhubungan dengan individualis peserta didik. Ini agar peserta didik dapat mengembangkan potensi-potensi individualisnya tanpa banyak hambatan. Yang kedua, fungsi yang berhubungan dengan kemampuan sosial anak, yaitu agar peserta didik dapat mengadakan sosialisasi dengan teman sebayanya, dengan orang tua, keluarga, dengan lingkungan sosial sekolah, dan lingkungan sosial masyarakat. Yang ketiga, fungsi yang berhubungan dengan penyaluran aspirasi dan harapan peserta didik. Ini agar peserta didik dapat menyalurkan hobinya, karena hal ini dapat menunjang terhadap perkembangan dari peserta didik secara keseluruhan. Yang terakhir, fungsi yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan peserta didik. Dan selanjutnya, prinsip-prinsip manajemen kesiswaan. Knazevis mengatakan bahwa manajemen peserta didik atau manajemen kesiswaan sebagai suatu layanan yang memusatkan perhatian pada pengetahuan, pengawasan, dan layanan siswa di kelas maupun di luar kelas, seperti pengenalan, pendaftaran, layanan individual, minat, sampai ia matang di sekolah. Yang selanjutnya, ruang lingkup manajemen kesiswaan. Manajemen kesiswaan bukan hanya dalam bentuk pencatatan data peserta didik saja, melainkan meliputi beberapa aspek luas yang secara operasional dapat digunakan untuk membantu kelancaran upaya pertumbuhan dan perkembangan peserta didik melalui proses pembelajaran di sekolah. Ruang lingkup manajemen kesiswaan itu meliputi analisis kebutuhan siswa. Langkah pertama melakukan analisis kebutuhan, yaitu penetapan siswa yang dibutuhkan oleh lembaga pendidikan sekolah. Yang kedua, rekrutmen siswa. Rekrutmen siswa di sebuah lembaga pendidikan sekolah pada hakikatnya merupakan proses pencarian, penentuan, dan menarik pendaftaran yang mampu untuk menjadi siswa di lembaga pendidikan sekolah. Yang ketiga yaitu seleksi siswa. Seleksi siswa ini adalah kegiatan pemilihan calon siswa
untuk menentukan diterima atau tidaknya calon siswa menjadi siswa di sekolah tersebut. Yang keempat, orientasi. Orientasi siswa ini adalah kegiatan penerimaan siswa baru dengan mengenakan situasi dan kondisi lembaga pendidikan tempat siswa itu menempuh pendidikan. Situasi dan kondisi menyangkut lingkungan fisik sekolah dan lingkungan sosial sekolah. Yang kelima, penempatan siswa atau pembagian kelas. Sebelum siswa mengikuti pembelajaran, terlebih dahulu perlu ditempatkan atau dikelompokkan dalam kelompok belajarnya. Yang keenam, pembinaan dan pengembangan siswa. Langkah berikutnya dalam manajemen kesiswaan adalah melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap siswa. Yang ketujuh, pencatatan dan pelaporan. Kegiatan pencatatan dan pelaporan dimulai sejak siswa diterima di sekolah tersebut sampai mereka tamat atau meninggalkan sekolah tersebut. Yang kedelapan, kelulusan dan alumni. Proses kelulusan adalah kegiatan paling akhir dari manajemen kesiswaan. Setelah siswa selesai mengikuti program pendidikan di suatu lembaga pendidikan dan berhasil lulus, maka kepada siswa itu diberikan surat keterangan lulus atau sertifikat. Yang selanjutnya, manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum secara etimologi, istilah kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir yang artinya pelari dan kurere yang berarti tempat berpacu. Istilah kurikulum berasal dari dunia olahraga, terutama dalam bidang atletik pada zaman Romawi kuno. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta bahan yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang selanjutnya, prinsip manajemen kurikulum. Terdapat 5 prinsip yang harus diperhatikan dalam melaksanakan manajemen kurikulum, yaitu yang pertama, produktivitas. Hasil yang akan diperoleh dalam kegiatan kurikulum merupakan aspek yang harus dipertimbangkan dalam manajemen kurikulum. Dan yang kedua, demokratisasi. Pelaksanaan manajemen kurikulum harus berdasarkan demokrasi yang menempatkan pengelola, pelaksanaan, dan subjek didik pada posisi yang seharusnya dalam melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai tujuan kurikulum. Yang ketiga, kooperatif. Untuk memperoleh hasil yang diharapkan dalam kegiatan manajemen kurikulum ini diperlukan adanya kerjasama yang positif dari berbagai pihak yang terlibat. Yang keempat, efektivitas dan efisiensi. Rangkaian kegiatan manajemen kurikulum harus mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi untuk mencapai tujuan kurikulum, sehingga kegiatan manajemen kurikulum tersebut memberikan hasil yang bagus dengan biaya, tenaga, dan waktu yang relatif singkat. Yang kelima, mengarahkan visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan dalam kurikulum. Proses manajemen kurikulum harus dapat memperkuat dan mengarahkan visi, misi, dan tujuan kurikulum. Yang selanjutnya, fungsi manajemen kurikulum.
Dalam proses pendidikan, perlu dilaksanakan manajemen kurikulum agar perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum berjalan dengan efektif, efisien, dan optimal dalam memberdayakan berbagai sumber belajar, pengalaman belajar, maupun komponen kurikulum. Ada beberapa fungsi dari manajemen kurikulum, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. Yang kedua, meningkatkan keadilan dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. Yang ketiga, meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan. Yang keempat, meningkatkan efektivitas kinerja guru maupun efektivitas siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Yang kelima, meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar. Yang keenam, meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membantu pengembangan kurikulum. Saya Oktadelia Dewi akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu manajemen tenaga pendidik. Tenaga kependidikan merupakan salah satu unsur penting dalam pendidikan inklusi. Tenaga pendidik ini jelas berbeda dengan tenaga kependidikan di sekolah pada umumnya. Yang pertama yaitu kepala sekolah. Kepala sekolah pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif ini memiliki tugas mengkoordinasi, mengakomodasi, dan menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar di sekolahnya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan. Kemudian dilakukan berkenaan dengan tugas-tugas dan pengembangan profesionalisme guru-guru yang menyangkut kompetensi umum dan khusus. Yang kedua ada guru kelas dan guru mata pelajaran. Guru ini sebagai pengajar yang mendidik siswanya di kelas. Kemudian ada guru mata pelajaran. Guru mata pelajaran ini bersama-sama dengan guru pendidikan khusus menyusun rancangan pembelajaran sesuai dengan kondisi siswanya, tanpa mengabaikan substansi mata pelajaran selanjutnya. Beberapa hal yang harus dilakukan guru kelas dan guru mata pelajaran, diantaranya itu ada disiplin dalam pengelolaan waktu, melakukan pembelajaran yang kooperatif. Yang ketiga ada guru pendidikan khusus. Guru pendidikan khusus ini mempunyai latar belakang pendidikan khusus atau luar biasa, ditugaskan di sekolah inklusif, mempunyai peran selama proses pendidikan ini, yaitu tanggung jawab dan kewenangan untuk mendidik anak-anak luar biasa, ya, sebagai pemberi layanan langsung, pemberi nasihat, pengawas, pembela, dan lain-lain. Yang keempat yaitu komite sekolah. Komite sekolah pemberi pertimbangan dalam penentuan pelaksanaan kebijakan pendidikan, pendukung baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga, pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan. Kemudian materi tentang manajemen sarana dan prasarana pendidikan inklusif. Sarana dan prasarana pendidikan inklusif adalah perangkat keras maupun perangkat lunak yang dipergunakan untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan pendidikan inklusif pada satuan pendidikan tertentu. Nah, materi yang selanjutnya yaitu manajemen keuangan. Komponen keuangan sekolah merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan belajar mengajar bersama komponen-komponen yang lain. Dengan kata lain, sikap kegiatan yang dilakukan sekolah memerlukan biaya. Dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi, dana itu dialokasikan untuk keperluan 1. Kegiatan identifikasi input siswa. Yang kedua, modifikasi kurikulum yang ada di sekolah tersebut. Yang ketiga, insentif bagi tenaga kependidikan yang terlibat. Yang keempat, pengadaan sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Yang kelima, pembiayaan peran serta masyarakat. Yang keenam,
pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Dalam pelaksanaan manajemen keuangan itu menganut asas pemisahan tugas, antara lain ada fungsi. Yang pertama, satu, otorisator, yaitu pejabat yang diberi wewenang untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan penerimaan dan pengeluaran anggaran. Yang kedua, ordonator, yaitu pejabat yang berwenang melakukan pengujian dan memerintahkan pembayaran atas segala tindakan yang dilakukan. Yang ketiga, bendaharawan, yaitu pejabat yang berwenang melakukan penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang. Materi yang selanjutnya yaitu manajemen lingkungan. Penyelenggaraan pendidikan inklusi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi lembaga pendidikan lain seperti masyarakat hendaknya selalu dilibatkan dalam rangka memajukan pendidikan. Jadi, dalam rangka menarik simpati masyarakat agar mereka bersedia berpartisipasi memajukan sekolah, perlu dilakukan berbagai hal, antara lain dengan memberitahu masyarakat mengenai program-program sekolah, baik program yang telah dilaksanakan atau yang sedang dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan di kemudian hari. Yaitu planning. Perencanaan pendidikan inklusi merupakan kegiatan menetapkan tujuan serta merumuskan dan mengatur perdayagunaan manusia, keuangan, metode, peralatan, serta seluruh sumber daya yang ada untuk efektivitas pencapaian tujuan pendidikan inklusi. Jadi, pengorganisasian pendidikan inklusi itu mencakup pembagian tugas untuk diselesaikan setiap anggota dalam upaya pencapaian tujuan yang telah direncanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafira Arya Yudanti. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang organizing dan directing. Yang pertama adalah organizing. Organizing adalah pengorganisasian pendidikan inklusif yang mencakup pembagian tugas untuk diselesaikan setiap anggota dalam upaya pencapaian tujuan yang telah direncanakan. Jadi di setiap manajemen atau di setiap manajemen sekolah atau di setiap satuan pendidikan itu pasti mempunyai rencana-rencana yang sudah ditetapkan dan pasti menginginkan hasil yang memuaskan untuk pencapaiannya. Dan di sini yang dimaksud pembagian tugas adalah seperti pembagian tugas kepala sekolah yang harus mengatur seluruh sistem yang ada di sekolah, sekretaris sekolah yang harus merekap data-data yang ada di sekolah, merekap jumlah siswa, merekap jumlah guru dan karyawan, dan bendahara yang harus mengatur pembiayaan, pengeluaran, dan pemasukan yang ada di sekolah. Di situ itulah yang dimaksud tentang pembagian tugas yang ada di sekolah untuk mencapai hasil yang maksimal dari rencana yang sudah dibuat. Yang kedua adalah directing. Fungsi manajemen yang berhubungan dengan usaha memberi bimbingan, saran, dan perintah-perintah agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan semula. Di sini yang bertugas untuk memberikan bimbingan itu pasti atasan atau kepala sekolah. Jadi tugas kepala sekolah selain untuk mengatur jalannya sistem sekolah, sistem sekolah atau sistem manajemen di sekolah, di sini tugas kepala sekolah juga memberikan bimbingan atau arahan, perintah-perintah kepada guru dan karyawan yang ada di sekolah agar tujuan atau rencana yang sudah ditetapkan di awal itu berjalan dengan sempurna. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang coordinating atau koordinasi. Nah, koordinasi itu adalah kemampuan untuk melakukan gerakan dari berbagai tingkat kesukaran dengan cepat dan efisien dan penuh ketepatan, serta untuk mengontrol pergerakan tubuh dalam kerjasama dengan fungsi sensorik tubuh, misalnya menangkap bola. Nah, jadi koordinasi itu suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah waktu yang tepat dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang controlling. Selanjutnya adalah controlling. Nah, controlling menurut Mokler adalah suatu usaha
yang sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya organisasi dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam tujuan-tujuan organisasi. Nah, jadi kegiatan controlling ini memiliki peran untuk membandingkan akan kondisi yang ada dengan kondisi yang seharusnya terjadi. Apabila dalam prosesnya terjadi penyimpangan atau hambatan atau masalah, itu dapat segera dilakukan tindakan koreksi. Nah, maka untuk memperoleh hasil yang efektif, pengawasan dilakukan bukan hanya pada akhir proses pembelajaran, tetapi pada setiap tingkatan pembelajaran, setiap proses pembelajaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang evaluating. Nah, keberhasilan suatu kegiatan dapat dilihat dari evaluasi yang dilakukan terhadap rencana, proses, dan hasil akhir kegiatan. Melalui kegiatan evaluasi ini, kita dapat mengetahui apakah kegiatan yang dilakukan berhasil efektif atau tidak. Nah, itu juga termasuk dalam pembelajaran di pendidikan sekolah. Nah, melalui kegiatan evaluasi ini, guru secara sistematis melakukannya secara sistematis, terarah, dan terencana dalam upaya mengetahui sampai sejauh mana terjadi perubahan perilaku pada diri siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, sehingga guru dapat menentukan tindakan yang tepat. Nah, dengan dilakukan evaluasi ini memiliki fungsi untuk mengetahui gambaran kondisi siswa dalam proses pembelajaran serta memberikan umpan balik bagi guru berdasarkan hasil kegiatan evaluasi yang dilakukan itu. Nah, tujuan utamanya itu dalam proses belajar untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai tingkat pencapaian tujuan instruksional oleh siswa sehingga dapat diupayakan tindak lanjutnya dalam bentuk fungsi evaluasi. Nah, jadi informasi yang dikumpulkan oleh guru itu dapat digunakan untuk bukti memonitor kemajuan siswa dan membuat pertimbangan. Nah, hasilnya itu dapat diinformasikan kepada guru yang lain, wali murid, dan pengurus sekolah agar mengetahui hasil belajar siswanya itu.